Dimana setiap sore menjelang maghrib, Wak, Datung ini sering melihat Datu buka jendela rumah dan sedang berbicara dengan seseorang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian malam ini, Wak? Apakah udah siap nih mendengarkan aku membawakan kisah horor lagi? Di malam Senin ini, Wak, aku akan datang kembali menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wak part selanjutnya. Nah, di kisah malam ini, Wak, betul-betul spesial kali menurut aku. Kenapa? Karena ini tuh merupakan pengalaman horor lintas generasi yang dialami oleh Wawa serta keluarga besarnya. Wawa dan keluarga besarnya ini berasal dari tanah Kalimantan pula. Dan kejadian ini bermula dari kakek di 5 generasi atasnya Wawa. Nah, meskipun sudah sangat lampau, ternyata kejadian ini masih terus muncul lagi nih hingga akhirnya Wawa atau si generasi kelima ini juga ikut merasakannya sendiri. Nah, penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Udahlah, kisah lintas generasi dari tanah Kalimantan pula, ya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Laras dari Kalimantan Selatan. Halo Laras. Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi, Wak, kejadian horor ini merupakan kisah antar generasi yang bermula dari kakek buyut ayahnya Laras yang biasa dipanggil Datu. Ini biar kalian nggak bingung nih, Wak. Di sini aku mau jelasin dulu silsilah dari keluarganya si Laras ini, Wak, ya. Jadi silsilahnya kita urut dari paling bawah ke atas. Di bawah ada Laras. Laras punya orang tua, bapaknya punya orang tua, kakek, atau yang dalam bahasa mereka disebutnya Kai. Terus di atas Kai ada Datung, di atas Datung ada Datu ya. Jadi Laras, bapak, Kai, Datung, Datu ya, 5 generasi. Nah, kisah horor ini pertama kali itu diceritakan sama Datung, which is si generasi kedua ini atau kakek buyutnya si Laras atau anaknya Datu, kayak gitu. Semoga kalian nggak bingung lah ya, ngerti lah kan? Ingat tadi apa? Datu, Datung, Kai, bapak Laras gitu ya. Nah, jadi Wak ceritanya, bapaknya Laras ini cerita, dulu keluarga besar mereka ini tinggal terpisah dan tersebar di berbagai daerah di Kalimantan. Tapi meskipun rumah mereka ini saling-saling berjauhan, Wak, setiap setahun sekali mereka akan rutin berkumpul untuk mengadakan macam perkumpulan keluarga kayak gitu lah, Wak. Nah, acara ini memang sengaja dirancang supaya mereka semua si keluarga besar ini gak putus silaturahminya. Dan acaranya juga dilaksanakan di rumahnya Datung, which is kakeknya si bapak. Nah, mereka memilih rumah Datung karena Datunglah anggota keluarga mereka yang tertua kala itu. Dan biasanya acara keluarga ini memang diadakan di rumah si paling tua ya kan, Wak. Dan kebetulan waktu itu Datu atau si generasi pertama ini, ayahnya Datung ini sudah meninggal dunia, Wak. Jadi otomatis Datunglah ini yang merupakan keluarga tertua selanjutnya. Ya, ini cerita dari bapaknya dulu waktu bapaknya lagi kumpul-kumpul keluarga ini. Nah, pada suatu hari pas keluarga besarnya bapak ini lagi kumpul, Wak, di rumahnya Datung ini, seperti biasa mereka saling melepas rindu dan bertukar cerita. Awalnya obrolan mereka tinggi ya masih seputar topik yang umum aja, saling nanya kabar, nanya kondisi rumah kayak gimana, sekarang lagi sibuk apa, gimana nilai rapor anak-anak cucu mereka kayak gitu yang masih sekolah, gimana kerjaan di kantor dan lain-lain kayak gitulah. Nah, topik obrolan itu lama-kelamaan makin berkembang lagi nih dan merembet ke pembahasan yang lain, di mana pada saat itu mereka ini cerita tentang berbagai kejadian yang tidak terduga yang mereka alami selama setahun belakangan ini, Wak. Dan ternyata ada serangkaian kejadian yang dirasa cukup janggal sama keluarga mereka waktu lagi ngobrol-ngobrol kayak gini lah. Nah, salah satu keluarga yang bernama Om Andi, dia bilang, kalian tahu nggak, weh, kemarin waktu aku lagi beberes rumah tiba-tiba ada ular, bukan ular biasa, Wak, ular kobra muncul di kamar aku. Aku nggak tahu ular tuh muncul dari mana, bahkan aku juga nggak sadar kapan ular kobra tuh datang. Terus pas aku ngambil sapu kan mau ngusir dia, tiba-tiba ularnya udah nggak ada. Nah, kata Om Andi membuka obrolan itu kan. Nah, mendengar cerita Om Andi, beberapa anggota keluarga yang lain ikutan nyaut. Masa iya, Di? Sama, Di. Berapa hari yang lalu juga ada ular kobra loh di rumahku, dia munculnya di dapur. Ada lagi yang nyaut, aku juga. Kemarin ada juga ular kobra muncul di kamar mandi aku. Ada lagi yang nyaut, iya weh, rumahku juga kedatangan ular kobra loh, tapi cuma di teras. Bentar dulu, ini kenapa rumah kita bisa sama-sama didatangin ular nih? Pada heboh lah, semua didatangin ular, Wak. Nah, menyadari kesamaan itu, Om Andi nanya lagi lah kan, kenapa bisa kayak gini, Wak? Ya emang sekarang lagi musim ular kobra kan? Kayaknya enggak lah, Wak. Soalnya cerita tentang ular kobra nih, ya inilah baru aku dengar dari kalian. Kawan-kawan aku yang lain nggak ada loh, maksudnya kawan-kawan di luar kan, kawan-kawan kantor yang tahu ya nggak pernah dengar ada kedatangan kobra dekat rumah mereka.
kok kayaknya cuman keluarga kita aja. Nah pas mereka lagi ngobrol soal ular kobra ini, kebetulan Datung kan juga ada di situ. Nah awalnya Datung cuman diam aja, cuma nyimak lah ini cerita dari para keturunannya kan. Cuma nyimak-nyimak cerita sampai akhirnya di satu momen tiba-tiba Datung ini buka suara. Datung bilang kayak gini, ular kobra itu sebenarnya bukan hal baru kok buat keluarga kita. Tapi Datung memang belum sempat ceritain aja ke kalian apa yang sebenarnya, kata Datung kayak gitu kan. Emang ada apa Datung? Apa pernah terjadi sesuatu? Apa kaitannya? Kenapa? Ada apa ular kobra tuh, kata mereka. Ada kisah yang harus kalian dengar tentang Datu, which is ayahnya Datung. Dan kisah ini juga berkaitan dengan ular kobra tuh lah. Nah sekarang selagi semua lagi pada ngumpul, Datung ceritakan lah. Ya kata, wah Datung cerita lah, kumpul lah itu semua keturunannya kan. Nah jadi kisah yang diceritakan sama Datung ini terjadi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu pada saat Datu masih hidup. Nah pada masa itu Datung ini masih berusia belasan tahun dan dia masih tinggal di rumah orang tuanya, which is masih tinggal di rumahnya Datu. Nah sebagaimana kebanyakan rumah zaman dulu dinding rumah keluarga Datung pun juga sederhana, dibuat dari anyaman bambu kayak gitu kan. Suasananya masih asri khas pedesaan, siapapun yang berada di dalamnya itu pasti akan ngerasa betah kali lah ada di dekat desa itu. Nah tapi di balik suasana yang menyenangkan itu Datung ini notice ada yang janggal dari perilaku bapaknya, dari perilaku Datu. Dimana setiap sore menjelang maghrib Datung ini sering melihat Datu buka jendela rumah dan sedang berbicara dengan seseorang ya. Entah siapa sebenarnya yang lagi bicara sama Datu. Selama Datu melakukan kebiasaan itu, si Datung ini nggak pernah diizinkan untuk mendekat dan melihat aktivitas itu. Dan nggak cuma Datung aja para anggota keluarga lain juga nggak boleh mendekat ke aktivitas si Datu ini kan. Selama bertahun-tahun Datung juga nggak pernah melanggar larangan itu, dia nurut perintah bapaknya. Sampai akhirnya pada suatu hari Datung ini macam udah nggak bisa lagi nahan penasarannya kalau kenapa nih, apa yang buat sama bapak aku kayak gitu. Nah kebetulan pada saat itu, pada suatu hari Datu lagi siap-siap dia mau berangkat haji. Lalu di satu momen sebelum Datu berangkat haji ini, seperti biasanya pada saat sore menjelang maghrib tiba, Datu kembali lagi buka jendela rumahnya untuk mengobrol dengan seseorang yang entah siapalah itu tadi kan. Nah terus sambil ngendap-ngendap Datung ngintip obrolan mereka melalui celah-celah dinding rumah tuh kan, karena kan dinding mereka kan masih dari anyaman biasa kan, anyaman bambu kan. Dia ngintip, nih aku udah penasaran kali nih bapakku ngomong sama siapa gitu kan, ngintip lah si Datung. Nah dari sela-sela dinding bambu itu Datung melihat yang lagi ngobrol sama Datu bukan manusia, melainkan ada dua sosok ular kobra berukurannya besar, dan mungkin ada ribuan ular kobra lainnya berukuran kecil-kecil yang ngelilingin rumah mereka. Astagfirullahaladzim. Nah di situ Datung ini langsung tahu kalau ular kobra itu bukan ular sungguhan. Kenapa? Karena dua ular yang berukuran besar yang lagi ngomong sama Datu itu ada janggutnya. Ada janggut dan mereka bisa ngomong bahasa Banjar. Itu kata si Datung. Astagfirullahaladzim. Pastilah ini ular-ular nih pasti inguannya atau peliharaannya bapak aku nih, peliharaannya Datu nih. Dan FYI kata Wawa ya, bagi masyarakat Kalimantan apalagi generasi sebelumnya seniornya itu memiliki inguan atau peliharaan merupakan hal yang umum kata Wawa. Bahkan mungkin pada saat itu hampir semua orang tuh punya inguan masing-masing dan tujuannya adalah untuk menjaga keluarga mereka dari bahaya. Nah biasanya inguan itu tuh nantinya akan diturunkan tuh ke satu generasi ke generasi berikutnya kayak gitu. Itu informasi inguan tuh apa, itulah peliharaan. Ini peliharaan bapak nih kata Datung kan. Nah kita balik lagi ke cerita. Nah dari dalam jendela rumahnya Datu ini beradu tatap dengan dua ular kobra besar tadi. Lalu sesaat kemudian terdengarlah si Datu ini ngomong ke mereka pakai bahasa Banjar juga. Pokoknya artinya kayak gini. Aku mau pergi ke Mekah, aku mau naik haji, dan aku tidak akan kembali lagi. Mulai hari ini kalian akan aku lepaskan. Kalian bisa melanjutkan hidup sesuai keinginan kalian sendiri. Pesanku hanya satu, tolong jangan pernah mengganggu anak cucu keturunanku. Ya, kata Datu kayak gitu. Nah, dengar ucapan Datu, ular kobra ini macam ngangguk. Dia ngangguk dan dia mengucapkan terima kasih.
ya. Lalu sedetik kemudian tiba-tiba mereka semua menghilang ya, bukan mundur, hilang. Nah, Datung yang menyaksikan itu apa yang nggak terkejut ya, Wak? Selama ini dia nggak tahu kalau ayahnya atau Datu ini ternyata memiliki inguan berupa ular kobra. Nah, untuk memastikan hal itu, Wak, keesokan harinya Datung pun memberanikan diri lah kan, dia mau langsung tanya ke bapaknya, langsung nanya ke Datu. Dengan hati-hati Datung bilang, Pak, maaf Pak, kemarin aku ngelihat Bapak lagi ngobrol sama ular kobra. Inguan Bapak itu ya, kata si Datung kan. Datu sempat kaget, kok tahu dia kan, sempat kaget dengar anak yang nanya kayak gitu. Oh, kamu udah tahu ya? Ya udah gini, karena kamu sudah terlanjur tahu, jadi lebih baik Bapak ceritakan semuanya. Iya benar, ular-ular itu inguan Bapak. Mereka sudah ada sejak dulu dan diturunkan dari keluarga-keluarga kita sebelumnya. Selama ini mereka sudah membantu menjaga keluarga kita dari banyak sekali hal-hal buruk, Nak. Tapi sebelum Bapak berangkat haji nanti, Bapak merasa sebaiknya sudah mereka dilepaskan saja. Bapak sangat percaya zat yang paling tinggi kuasanya dalam menjaga kita semua hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak lepaskan dia. Nah, terus Datung nanya lagi, Pak, maaf Pak, kemarin saya juga sempat dengar kalau Bapak nggak akan kembali lagi setelah berhaji, Pak. Maksudnya gimana nih? Nah, waktu dapat pertanyaan itu, Datu menanggapi pertanyaan itu dengan tersenyum aja. Ya udah, dia tepuk lah kan pundaknya Datung, dia bilang, jaga dirimu baik-baik ya, jangan lupa ibadah. Kata dia, macam Datu tuh punya firasat lah gitu, Wak. Udahlah kan, akhirnya singkat cerita sudah Datu pun berangkat haji. Berangkat haji dulu gak kayak berangkat haji sekarang kan, Wak, berangkatnya bisa berbulan-bulan dan belum tentu juga balik. Dan ya itulah dia, setelah semua rangkaian ibadah haji itu selesai dilakukan, memang betul Datu tidak pernah pulang kembali ke rumah, Wak. Datu meninggal pada saat sedang haji, meninggal di Mekah, dan jasadnya juga dimakamkan di Mekah. Jadi gitulah ceritanya. Nah udah nih ya, itulah tadi cerita yang disampaikan sama Datung dari apa yang sudah dia lihat dan apa yang sudah dia dengar dari Datung. Kita balik lagi nih ke acara kumpul keluarga Bapak ya. Nah setelah Datung menyelesaikan ceritanya, Datung bilang lagi lah, mungkin ular-ular kobra yang tiba-tiba muncul di rumah kalian itu, ya itu sebenarnya itulah dia inguan Datu. Mereka pasti tahu kalau kalian semua ini adalah keturunannya Datu. Nah salah satu dari mereka di sana jawab, tapi bukannya ular kobra itu udah dilepaskan ya Datung? Kenapa mereka masih ngampirin kami? Walaupun Datu udah melepaskan mereka, ya nggak bisa dipungkiri juga kalau ular-ular itu untuk selamanya punya ikatan sama keluarga kita. Penjagaan yang pernah mereka beri ke generasi kita sebelumnya ya akan tetap dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Itulah kenapa ular-ular tadi bisa sampai ke rumah kalian. Datung tahu kalian pasti kaget sama hal ini, tapi sudah, kalian tenang aja. Insya Allah ular-ular itu datang dengan maksud yang baik kok, bukan karena mau mencelakai kalian. Datung kayak gitu, Wak. Udah lah tuh kan, akhirnya setelah mengetahui kisah tentang si inguan ular kobra bilik Datu, Wak, sekarang gantian lagi nih Om Andi lagi. Om Andi pun menceritakan juga pengalamannya. Nah ternyata, Wak, Om Andi ini punya pengalaman unik yang berkaitan sama ular kobra juga. Jadi gak cuma waktu dia datang waktu di kamar itu aja, dia punya lagi nih pengalaman yang sepertinya ada kaitan sama si inguan Datu. Jadi ceritanya, Wak, Om Andi ini kan adalah seorang pekebun jagung. Nah dia ini memiliki kebun jagung yang cukup luas lah gitu di dekat rumahnya. Setiap hari Om Andi ini akan datang ke kebun untuk merawat jagung-jagung yang dia tanam. Dan alhamdulillahnya kebun milik Om Andi ini juga subur kali, Wak. Jagung-jagung yang ditanam pun dapat berbuah baik. Iya betul. Dapat berbuah baik dan menghasilkan jagung yang berkualitas tinggi. Udah lah, itulah sumber penghasilan dan juga kerjaannya Om Andi. Jadi dari hasil penjualan inilah Om Andi pun dapat menghidupi keluarganya. Nah terus pada suatu hari sebelum tiba waktu panen, Wak, pas Om Adi ini lagi datang ke kebun, dia melihat ada banyak sekali pohon jagungnya yang udah kosong. Jadi jagungnya nggak ada, jagungnya udah dipetik. Tapi pada saat Om Adi ini menyusuri kebunnya untuk mencari di mana nih, kok jagung-jagung aku pada hilang, kok pada dipetik nih. Om Andi tidak menemukan apa-apa, jadi jagungnya hilang, Wak. Nah di situ Om Andi pun sadarlah kalau jagung aku nih pasti udah dicuri nih sama orang, ya kan. Nah aksi pencurian itu nggak hanya terjadi sekali dua kali aja, Wak. Sering banyak yang dicuri nih jagung-jagungnya Om Andi. Nah di situ Om Andi kesal, kan pencurian ini terus terulang ya kan, lama-lama Om Andi pasti rugi. Tapi sayangnya Om Andi nggak tahu nih siapa orang yang udah curi jagung dia. Dan di sisi lain juga Om Andi tuh nggak mau ribut gitu loh, Wak, sama siapa-siapa. Akhirnya ya sudahlah, di tengah rasa kesalnya itu Om Andi cuma bisa menenangkan dirinya sendiri dengan bilang, oh ya sudah, aku ikhlaskan aja lah jagung-jagung yang hilang itu. Mungkin si pencurinya ini lebih membutuhkan dibanding aku.
kata si Om Andi dah, ya udah memang bukan rezeki aku. Dah Om Andi pun nggak ambil pusing lagi Wak dengan aksi pencurian itu. Dia tetap merawat kebunnya, dia tetap memanen jagung-jagung yang tersisa dan lain sebagainya. Nah, pada suatu hari pada saat Om Andi ini lagi ada di kebun, tiba-tiba datang Wak pekebun lain, dan Om Andi, dia bilang kayak gini, Pak Andi, Bapak udah dengar berita belum? Berita apa Pak? Saya belum dengar apa-apa. Itu loh, orang-orang di pasar lagi heboh, katanya beberapa waktu terakhir nih ada pencuri jagung Pak, dia sering ngejual hasil pencurinya itu ke pasar. Nah terus belum lama ini si pencuri ini tiba-tiba meninggal Pak, dipatok kobra. Nah pas dengar cerita tentang si pencuri jagung itu ya Om Andi nggak mikir aneh-aneh Wak, mungkin ya sudah memang takdir dia meninggal karena dipatok ular ya kan. Tapi setelah Om Andi mengetahui kisah tentang inguan ular kobra dari siapa ini, dari Datung, disitulah baru Om Andi ini sesuatu. Oh iya, jangan-jangan ular kobra yang matok si pencuri itu sebenarnya inguan Datung nggak ya? Apa mungkin yang dilakukan dia supaya si pencuri ini nggak ngambil lagi jagung dari kebunku? Ada hubungannya mungkin nggak ya Datung gitu? Om Andi nanya lah kan, ya wallahu alam, kata Datung. Entahlah Wak, sebagian keluarga mereka meyakini kalau itu memang bentuk pertolongan dari inguannya Datu. Sebagian mikir kayak gitu, tapi sebagian yang lain juga nganggap ya itu cuma kejadian kebetulan aja kayak gitu. Nah terus si Laras nih, Wawa yang ngirim cerita ini atau keturunan dari Datung selanjutnya ini juga termasuk orang yang menganggap kalau kisahnya Om Andi itu yang cuma kebetulan aja. Si Laras di bagian situ. Nah awalnya Laras ini masih nggak percaya, sampailah pada suatu hari Laras mengalami sendiri kejadian janggal yang berkaitan sama inguan Datu. Jadi ceritanya pada tahun 2023 kemarin Laras ini lagi KKN sama teman-teman kampusnya. Nah sebagaimana kegiatan KKN pada umumnya Wak, pada saat itu si Laras ini juga diterjunkan ke masyarakat untuk ikut berkegiatan langsung bersama mereka. Mulai dari mengajar di sekolah, berkebun, gotong royong, bersih-bersih desa dan lain-lain ya kan. Nah terus pada suatu hari anak-anak di desa tempatnya si Laras ini KKN ngajak si Laras sama kawan-kawannya Laras untuk mandi di sungai. Nah kebetulan di desa itu memang ada Nadia sungainya jernih lah gitu, dan memang sering juga dipakai untuk mandi sama warga sekitar. Dah maulah ini Laras sama kawan-kawannya kan berangkatlah itu ke sungai jam 4 sore. Supaya lebih aman Wak, pada saat itu mereka ini cuma mandi di pinggir-pinggir sungai aja, jadi nggak sampai berenang di tengah tuh. Kenapa lagi asik-asik mandi gitu, karena nggak sengaja si Laras ini nengok ada perempuan yang lagi berdiri di seberang sungai sambil gendong bayi. Perempuan itu macam natap aku Nadia, tapi ekspresinya datar kan. Dia itu nengok aku nggak kenal dia itu siapa kan, tapi gara-gara aku udah beradu tatap sama dia, ya udahlah ngangguk aku senyum gitu macam mau nyapa dia, mungkin dia salah satu warga yang ada di situ ya kan. Cuman waktu aku senyumin kayak gitu Nadia, dia diam, nggak dibalasnya senyum, nggak dianggukkannya juga kepala, nggak, dia diam sambil nengok aku tuh kan. Dan si Laras pun nggak ngambil pusing, dia lanjut lah lagi mandi sama kawan-kawannya. Nah terus nggak lama kemudian langit yang semula cerah itu tiba-tiba mendung. Nah, belum sempat si Laras sama kawan-kawan yang keluar dari sungai, hujan dan terlanjur turun duluan. Wah, hujan deras. Panik lah mereka kan, mereka langsung keluarlah dan berteduh di salah satu rumah warga yang ada di situ. Nah awalnya mereka ini mau nunggu sampai udah hujan agak reda baru kita balik ke posko nih. Tapi sampai udah menjelang maghrib hujan tuh nggak reda-reda juga. Dah nekat lah itu mereka hujan-hujanan lah ini kan balik ke posko, dibanding nggak balik gitu. Dah sampai di posko Laras sama kawan-kawan yang lain pun langsung ganti baju dan bersiap untuk sholat maghrib berjamaah di musola. Dan sehabis sholat mereka pun balik lagi lah ini ke posko mau istirahat. Nah pas di perjalanan balik ke posko, salah satu kawannya Laras, kita sebut aja lah namanya Dinda, tiba-tiba berhenti. Dia mau mampir nih ke salah satu rumah warga. Dia bilang, kalian duluan aja lah, nanti aku nyusul gitu, aku mau ke rumah warga ini dulu bentar, ada yang mau ngobrolin gitu. Dah si Laras sama kawan-kawan yang lain pun pamit lah balik duluan. Si Dinda tinggal nih. Terus sekitar 10 menit kemudian lah dia bilang, aku udah dalam posko nih, kata si Laras kan. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu posko, nggak enak. Woi, buka pintunya, aku mau masuk. Ngapa nih pintunya kok malah dikunci? Suara Dinda rupanya. Dah Laras langsung bangun, dibuka lah pintu kan. Waktu buka ada Dinda di depan. Pintunya nih loh nggak dikunci. Ngapa kok nggak bisa buka pintu ini sendiri kah? Kata gitu. Memang nggak dikunci pintu tuh kata itu. Cuma Nat, ini nih ekspresinya Dinda langsung bingung. Hah? Apa aku nih? Aku baru sampai kali loh, belum sempat aku ketok, dah aku buka duluan. Kaget lah si Laras. Hah? Kok dari tadi nggak ngetok? Mana? Dan belum sempat aku ngetok, baru nyampe kali aku nih, kata si Dinda kayak gitu. Nah terus kalau misalnya bukan Dinda yang ngetok, siapa yang teriak minta dibukain pintu tuh? Suaranya suara Dinda. Nah tapi ngegas memang. Dah lah di situ Laras nggak mau mikir aneh-aneh nih. Ya mungkin si Dinda lagi ngerjain aku mungkin kan. Dah lah masuklah kau. Nah, masuklah si Dinda. Ini belum selesai nih Wak ya. Pas si Dinda ini melangkahkan kakinya masuk ke dalam posko, di situ Laras terkejut.
Dia nengok ada perempuan yang lagi berjalan ngikut di belakangnya Dinda dari belakang. Astagfirullahaladzim. Perempuan itu lagi gendong bayi, Wak. Dan itulah dia perempuan yang tadi si Laras tengok di sungai itu. Ikut deh di belakangnya si Dinda. Dan selama beberapa detik Laras ini sempat beradu tatap sama si perempuan itu, Wak. Dia beradu tatap, tiba-tiba tersenyum. Giginya tajam-tajam lah dia, kata. Oh, bukan manusia nih, setan nih gitu. Laras langsung pejamin mata, dia baca-baca doa ya kan. Suatu dia buka mata lagi, hilang lah itu sosoknya ngikutin Dinda, Wak. Waktu itu aku nggak cerita ke siapa-siapa, aku baru aja nengok hantu tuh. Aku takut dan kawan-kawanku pada ketakutan semua ya kan. Dia cuma ambil wudhu, baca doa, habis itu melanjutkan kegiatannya seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi masih di malam yang sama, Wak. Di malam yang sama itu Laras ngerasa badannya tiba-tiba berubah nggak enak. Kepalaku pusing, badan aku dingin. Nah, dia macam demam aku. Nah, teman-teman yang ngelihat Laras ini kok mendadak sakit tuh pada heran. Perasaan tadi si Laras sehat-sehat aja nya. Kenapa mendadak ngedrop kayak gini? Apa karena tadi hujan-hujanan, Wak? Tapi kok aja yang sakitnya? Kita nggak apa-apa. Nah, khawatir terjadi sesuatu, mereka pun langsung lah itu ngerumunin si Laras untuk memberikan pertolongan. Apa Ras? Nggak apa-apa kan kau gitu. Nah, di dalam kerumunan itu tanpa sengaja si Laras ini menolehlah natap ke si Dinda tadi, Dinda kan. Dan perempuan yang lagi gendong bayi itu, Wak, masih ada di belakang Dinda rupanya. Ada dia. Dinda, kok ngapa belakang si perempuan tuh. Perempuan masih natap. Ya Allah kayak gitu. Di situ udah nggak bisa ditahan lagi sama Laras. Wah, Laras teriak nangis lah dia sesenggukan. Dan setelah kejadian itu Laras udah nggak tahu lagi pasti apa yang terjadi selanjutnya. Cuman yang jelas pada saat itu demamnya makin tinggi lagi, Wak, dan kondisinya juga belum membaik nih. Kok nggak sembuh si Laras ini. Udahlah, telepon aja orang tuanya si Laras, Wak. Kok kenapa-napa anak nih, tadi juga dia habis menangis gitu, habis sambat nak. Dan orang tuanya ditelepon, malam itu juga Laras pun dibawalah balik ke rumah, Wak. Sesampainya di rumah, Laras langsung dikasih obat nih dan diminta untuk meminum air putih yang memang sudah didoakan. Dah, aku minum dong, takut sambat ini nggak enak perasaan bapak, katanya. Nah, nggak lama kemudian dah ketiduran lain si Laras. Dan di dalam tidurnya inilah, Wak, Laras memimpikan sesuatu yang nggak akan pernah aku lupakan seumur hidup aku, katanya. Di dalam mimpinya, Wak, Laras ini lagi sendirian di sebuah sungai tempat dia tadi mandi sore. Iya benar, tempat dia tadi mandi pada sore hari ya kayak gitu. Nah terus pas Laras ini keluar dari sungai itu, tiba-tiba perempuan yang lagi gendong bayi itu datang, Wak, di mimpinya. Cuman dia berjalan ngedekat ke tepian tempat si Laras ini berdiri. Ya kan di hidupan nyata cewek itu diam aja kan, di mimpi cewek itu jalan ngedekatin si Laras. Nah waktu si perempuan udah dekat, Wak, dia ngomong pakai bahasa Banjar nih dia bilang kayak gini. Kau ternyata bisa ngelihat aku, kau yang harus aku bawa. Dan setelah mengatakan itu si perempuan langsung ditarik tangan Laras, Wak, tarik ya untuk bisa berjalan. Dia ikut ke tengah sungai. Sekuat tenaga Laras ini mencoba melepaskan tarikan tangannya, Wak, tapi tarikan itu betul-betul kuat sampai Laras ini ikut terseret aku ke tengah sungai itu, Nat. Udah panik kan si Laras macam mau diseret ke dalam tengah sungai itu, sampai akhirnya dari dalam sungai tiba-tiba muncul betul yang kemarin dibilang sama Datu. Dua sosok ular kobra berukuran besar ngadang mereka berdua, ngadang kami di tengah-tengah gitu kan. Dan ular itu langsung melepaskan tangan Laras dari genggaman si perempuan tadi. Ular itu bilang, dia dalam penjagaan kami, kau nggak bisa bawa dia pergi. Kembalilah ke tempatmu dan jangan ganggu dia lagi. Bagi bangsa kami, kesetiaan adalah janji yang sangat berharga. Dan dulu kami sudah berjanji akan selalu menjaga mereka semua. Kata si ular itu. Dengar ucapan ular itu, si perempuan tadi macam langsung hilang, betul-betul hilang. Dan dia nggak lari, dia hilang. Barulah waktu udah hilang tuh aku terbangunlah dari mimpi aku. Nah awalnya, Wak, Laras ini menganggap kalau ya udah mimpi itu cuman mungkin kebetulan aja gitu kan. Tapi anehnya sejak Laras memimpikan hal itu, kondisinya langsung membaik. Bener-bener aku bangun terus membaik aku, dan dia kepala aku udah nggak pusing lagi, badan aku udah nggak panas lagi. Nah besoknya langsung berangkat KKN aja tuh. Laras sebenarnya nggak tahu, Wak, siapa dua sosok ular kobra yang dia lihat di mimpinya itu. Apakah mereka ini adalah inguannya Datu yang diceritakan sama Datung itu, dan apakah mereka ini sengaja datang untuk menjaga Laras dari gangguan si perempuan itu? Wallahu alam, nah dia entahlah. Tapi yang jelas bagi Laras tidak ada salahnya kita untuk saling berprasangka baik terhadap segala sesuatu. Itu kata Laras, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Laras dan keluarganya. Setiap kali aku dapat cerita horor dari tanah Kalimantan, entah kenapa ya kan merindingnya beda, Kak. Kalian yang nggak pernah absen nonton KHW pasti udah tahu kali, di beberapa kisah sebelumnya kita juga punya cerita horor dari tanah Kalimantan yang berkaitan dengan inguan atau peliharaan keluarganya Wawa.
ya kan? Aku jadi penasaran, apakah sampai sekarang di sana masih banyak juga orang yang punya inguan? Ini tolong kali nih Wawa dari Kalimantan boleh langsung cerita juga apakah ada atau enggak, apa udah nggak ada sebanyak dulu, apa gimana? Tulis aja lah semua pengalaman kalian di kolom komentar di bawah, atau mungkin juga barangkali ada di antara kalian yang juga punya kejadian serupa seperti yang dialami sama Laras dan keluarganya. Ceritakan di bawah, atau kalau misalnya panjang sampaikan ke email kami kisahhororwawa@gmail.com ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.